pemindahan ibu kota Indonesia ke Kalimantan. Dan di sini kami akan mewawancarai beberapa narasumber dengan berbagai profesi yang berbeda-beda. Let's go, let's go. Menurut Bapak, dengan dipindahkan ibu kota negara, bagaimana nasib fasilitas negara? Akan menjadi berkembang dia fasilitasnya. Jelas yang ada di Jakarta Dibiarkan. itu jelas tetap. Pasti kita mengembangkan di IKN yang baru. Betul. Apabila pemindahan ibu kota Jakarta benar terjadi, apakah status DKI masih melekat pada Jakarta? Pasti tidak. Iya. Karena DKI itu kan daerah istimewa. Oh ya, sekarang udah pindah. Ya, udah pindah ibu kota berarti bisa ke Ke Kalimantan Kalimantan, jadinya. daerah istimewanya. Ah, iya. Kita nggak bisa istilahnya memastikan DKI Jakarta Menyimpulkan. bisa jadi ya. Iya. Tapi bisa tidak juga. Iya. Mana tahu dibikinkan Nah, status baru status untuk ibu baru. kota. Terus bagaimana kondisi keamanan dan pertahanan negara jika ibu kota dipindahkan? Kalau keamanan udah jelas tetap akan dijaga. Keamanan tetap. Karena ada fasilitas negara di sana. Udah jelas sama ya itu sebenarnya. Walaupun tingkat keamanan fasilitas harus akan dipenuhi di ibu kota yang baru, sudah jelas. Prosesnya sama, sistemnya Namun tidak sama. meninggalkan keamanan Cuma, yang lama. keamanan tidak akan terabaikan. Tetap sesuai bagaimana ibu kota yang lama, ya seperti itu juga. Kalau perlu ditingkatkan keamanannya. Iya. Ya. Lalu bagaimana strategi pertahanan jika dilakukannya pemindahan ibu kota negara? Menurut Bapak? Untuk pertahanan Iya. dalam negeri atau luar negeri. Untuk Nah, dalam negeri aja dari luar. kalau intern dalam negeri ya sesuai dengan tingkat keamanan kita kan terbagi, ada bagian-bagian bidang-bidangnya. Kepolisian tingkat keamanannya menjurus ke Akan masyarakat. diperketat. Tentu itu perlu memang harus ditingkatkan semaksimal mungkin. Lalu apa harapan Bapak ke depannya terhadap pemindahan ibu kota negara apabila terjadi? Harapan Bapak. Ya harapan kita ya kalau Yang ibu terbaik. kota pindah ke Kalimantan ya mudah-mudahan semua Krisis yang dialami Jakarta. krisis yang ada di Jakarta, permasalahan-permasalahan yang ada di Jakarta, kita ibu kota yang lama itu sampai ke ibu kota yang baru tidak ada lagi permasalahan yang berkaitan dengan perekonomian. Kalau perlu perekonomian bisa distabilkan setidaknya. Kemudian perlu ditingkatkan tingkat keamanan, begitu juga kalau memang perlu ditingkatkan lagi. Ini Pak, kalau seandainya terjadi otomatis apakah Kalimantan masih dijuluki paru-paru dunia atau gimana? Kalau paru-paru dunia tentu berkaitan dengan fasilitas yang dibangun oleh pemerintah. Seberapa besar? Ya, harapan kita tentu ada lahan yang terpakai, ya otomatis tentu sudah berkurang. Oh iya. Nah, setidaknya nanti diusahakan bagaimana supaya Misalkan lahan-lahan lahan-lahan yang baru itu tidak dipergunakan. Atau bisa-bisa nanti Jakarta dibuat juga jadi paru-paru dunia. Iya bisa dia Pak. Iya. Kan mau dipindahkan. Menurut Bapak, apa pemindahan ibu kota ini merupakan solusi atau masalah baru? Kalau kami Iya. secara institusi tentu tetap mendukung dari pemerintah, kebijakan pemerintah. Nah, itu sudah skala prioritas bagi pemerintah. Itu ya. Berarti setuju ya Pak? Ya. Pemindahan ibu kota ini merupakan solusi atau masalah baru? Bisa jadi solusi, bisa jadi masalah. Iya. Kalau solusi dapat berkembangnya ibu kota yang baru dan membuka ekonomi yang baru. Kalau masalahnya di bidang ekonomi juga, Iya. terutama negara akan berhutang lagi. Yang kedua, apakah dampak ekonomi dan resiko pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan? Berarti dampak ekonomi itu apa Ekonomi saja? dapat dampak yang bagus. Kalau dampak yang bagus, ibu kota yang biasanya dia di Jakarta pindah ke Kalimantan, itu orang Kalimantan akan jadi orang kota juga, ibu Iya. kota maksudnya kan. Iya. Terbukalah pusat ibu kota yang baru. Jadi otomatis putaran perekonomian Iya. akan lebih besar.
apalagi Kalimantan itu buminya SDA ya, sumber daya alam Iya. banyak. Ditambah lagi di situ pusatnya ibu kota, jadi pengurusan surat-surat investor atau apa itu cepat. Itu Iya. dampak yang positif. Negatifnya Dampak yang negatif yaitu berkurangnya lahan, negara akan menambah utang. utang ya ke negara-negara lain. Bagaimana kondisi Jakarta ke depannya apabila ibu kota negara dipindahkan di Kalimantan? Kondisi Jakarta akan stabil maksudnya stabil dari bidang hiburan. Kalau untuk ekonomi ya mungkin agak turun dikit karena ibu kota barang-barang yang diekspor di Jakarta tidak berputar di Jakarta langsung, akan diopor ke ibu kota karena pusat ibu kota udah pindah, Iya. kecuali hiburan. Apakah Bapak setuju dengan pemindahan ibu kota negara? Kurang setuju. Karena alasannya Pak, Ya dampak yang ditimbulkan tadi. banyak dampak negatifnya Pak. Kira-kira ya kalau untuk dampak negatifnya ya 65%, sisanya yang Positif, iya. lebih kurang. Dela ingin tanya kepada Bapak Thohir, Bapak setuju nggak dengan pemindahan ibu kota negara ini? Setuju. Dan alasannya? Ya biar berdiri sendiri kita, Apa harapan Bapak ke depannya terhadap pemindahan ibu kota ini? biar maju lagi. Baju ya Pak, sama lah. Baik Pak, ahli itu jadi pertanyaan kami. Terima kasih atas waktunya ya Pak. Nah, teman-teman semua, hanya itulah hasil dari wawancara kami. Bila ada kata yang salah, mohon dimaafkan ya. Kami akhiri dengan wassalamualaikum